Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu Adila Salsabila dalam mata pelajaran matematika. Nah, kita akan membahas kembali bilangan bulat. Tapi kali ini kita akan membahas tentang letak bilangan bulat pada garis bilangan. Oke, seperti yang sudah kita ketahui di pembelajaran sebelumnya, bilangan bulat ini terdiri dari 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu bilangan bulat positif. Kemudian jenis yang kedua ada bilangan 0. Dan jenis yang ketiga adalah bilangan negatif. Nah, untuk bilangan bulat positif itu terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau untuk bilangan 0, hanya ada 0 itu sendiri. Kemudian bilangan negatif diisi dengan titik-titik-titik dan seterusnya. Lalu ada negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Nah, jadi bilangan bulat meliputi negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Letak bilangan bulat tersebut pada garis bilangan adalah sebagai berikut. Nah, jadi tadi kan kita udah tahu ya kalau bilangan bulat itu meliputi bilangan tersebut. Nah, bilangan ini nih. Nah, kita akan menempatkan bilangan-bilangan tersebut dalam garis bilangan. Jadinya seperti ini. Oke. Nah, bilangan bulat positif itu ada di sebelah kanan dari bilangan 0. Kemudian, bilangan bulat negatif ada di sebelah kiri dari bilangan 0. Jadi, di sini bilangan 0-nya ini adalah bilangan yang ada di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, kita akan masuk ke contoh. Di sini ada contoh, kita akan menunjukkan letak 2 atau letak bilangan 2 pada garis bilangan. Di sini ada garis bilangan, kita ambil garis dari titik 0, dari titik tengah. Kemudian, kita berjalan sejauh 2 langkah ke arah kanan, karena di sini positif ya, positif 2. Jadi, kita berjalan ke arah sebelah kanan. 1, 2. Nah, di sini artinya titik 2 itu berada di sini, dan ini adalah letak bilangan 2 pada garis bilangan. Oke, selanjutnya kita akan menunjukkan letak negatif 3 pada garis bilangan. Sama seperti tadi, kita tarik garis dari titik 0, kemudian kita berjalan sejauh 3 langkah ke arah kiri, karena ini negatif ya. Jadi 1, 2, 3. Nah, di sini kita tarik garis lagi. Jadi di sini adalah letak dari bilangan negatif 3 pada garis bilangan. Selanjutnya, kita akan menunjukkan letak negatif 1 pada garis bilangan. Oke, kita kembali ke garis 0 di sini. Kemudian, kita berjalan 1 langkah ke arah kiri. Karena negatif ya. Oke, 1. Nah, ini adalah letak negatif 1 pada garis bilangan. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang letak bilangan bulat pada garis bilangan. Selanjutnya, kita akan membandingkan bilangan bulat. Tadi kan kita sudah tahu ya, kalau di sebelah kanan itu adalah bilangan positif. Di sebelah kiri dari bilangan 0 adalah bilangan negatif. Nah, sekarang kita ketahui lagi bahwa semakin ke kanan bilangan, maka bilangan tersebut semakin besar nilainya. Kemudian, semakin ke kiri suatu bilangan, maka bilangan tersebut semakin kecil. Oke, kita langsung ke contoh ya untuk membandingkan bilangan bulat. Contohnya, yang pertama ini ada negatif 2 dan 5. Kita cari dulu letak negatif 2 dan negatif 5. Nah, ini adalah letak bilangan negatif 2, kemudian ini adalah letak bilangan negatif 5, dan kita lihat di sini semakin ke kiri semakin kecil. Nah, bilangan negatif 5 ini ada di sebelah kiri dari negatif 2, yang artinya negatif 2 lebih besar daripada negatif 5. Seperti itu ya. Oke, contoh lagi.
Di sini ada negatif 4 dan negatif 1. Oke, kita cari dulu letak negatif 4 dan negatif 1. Nah, di sini adalah letak bilangan negatif 4. Kemudian di sini adalah letak bilangan negatif 1. Nah, kembali lagi ke aturannya, semakin ke kiri maka bilangan tersebut semakin kecil. Nah, negatif 4 ini ada di sebelah kiri dari negatif 1. Artinya, bilangan 4 lebih kecil daripada negatif 1. Oke, contoh selanjutnya ya. Ini ada bilangan 3 dan 0. Oke, kita cari letaknya terlebih dahulu. Di sini adalah letak dari bilangan 3. Kemudian ini adalah letak dari bilangan 0. Ya, kita kembali ke aturan. Semakin ke kanan, maka bilangannya semakin besar. Nah, bilangan 3 ini ada di sebelah kanan dari 0. Jadi, antara 0 dan 3 itu lebih besar 3. Sehingga bisa kita tulis di sini, lambangnya 3 lebih besar daripada 0. Tuh, ingat ya, kalau misalnya lambangnya lebih kecil, lambangnya seperti ini. Kalau lebih besar, lambangnya seperti ini. Tuh ya, itu adalah untuk membandingkan bilangan bulat. Selanjutnya, kita akan mengurutkan bilangan bulat. Nah, tadi kan kita sudah tahu ya, kalau semakin ke kanan nilainya semakin besar, lalu semakin ke kiri itu semakin kecil. Sekarang kita langsung aja masuk ke contoh untuk mengurutkan bilangan bulat. Contoh, kita akan mengurutkan bilangan bulat berikut dari yang terkecil. Di sini bilangan bulatnya sebagai berikut ya. Nah, kita harus mencari letak dari setiap bilangan tersebut. Pertama, letak negatif 5. Nah, di sini kita tandai, kemudian 0 ada di sini, 3, selanjutnya ada 1, yang ini, lalu ada negatif 3 yang ini, lalu ada 2, yang ini, dan ada negatif 4, yang ini. Oke, nah aturannya semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Kita harus mengurutkan bilangan tersebut dari yang terkecil. Artinya kita bisa memulai dari yang paling kiri terlebih dahulu. Jadi, langsung aja ya kita urutkan bilangan tersebut dari yang terkecil menuju yang terbesar. Bilangan yang pertama, yang paling kecil adalah bilangan yang paling kiri, yaitu negatif 5. Oke, kita tulis di sini negatif 5. Selanjutnya, setelah negatif 5, ada negatif 4. Kita tulis di sini negatif 4. Nah, selanjutnya ada negatif 3. Kita tulis negatif 3. Selanjutnya ada 0, lalu ada 1, lalu ada 2, dan yang terakhir ada 3. Nah, jadi ini adalah urutan dari bilangan tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, jika kita ingin mengetahui urutannya dari yang terbesar, maka kita tinggal membalikannya saja. Kalau tadi kita tulis dari yang paling sebelah kiri, nah sekarang kita tulis dari yang sebelah kanan untuk mengetahui urutan bilangan dari yang terbesar. Oke, kita tulis dari yang paling sebelah kanan ya. Pertama ada 3, kemudian ada 2, kemudian 1, 0, negatif 3, negatif 4, dan yang terakhir ada negatif 5. Nah, yang di dalam kotak ini merupakan urutan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yaitu tadi adalah mengurutkan bilangan bulat. Selanjutnya, kita akan mencari lawan suatu bilangan. Oke, perhatikan ya anak-anak. Kita asumsikan 0 ini adalah titik kesetimbangan. Lalu, di sini kita lihat jarak antara 0 ke bilangan 3, lalu 0 ke bilangan negatif 3 itu sama. Sehingga bisa dikatakan negatif 3 adalah lawan dari 3. Dan sebaliknya, 3 adalah lawan dari negatif 3. Jadi, untuk mencari lawan suatu bilangan, kita harus mencari
jarak yang sama, dengan titik nol gitu. Kita mencari lawan 3, maka kita harus mencari jarak yang sama antara, bilangan 0 ke bilangan 3, namun arah sebaliknya. Seperti itu, sehingga lawannya adalah negatif 3. Kita lanjut contoh selanjutnya ya. Di sini ada, negatif 2, yang berjarak dengan, bilangan 2. Nah, jarak antara negatif 2 ke 0 dengan 0 ke bilangan 2 itu adalah sama. Artinya, negatif 2 adalah lawan dari 2, dan sebaliknya 2 adalah lawan dari negatif 3. Oke, kita masuk ke contoh ya. Kita akan mencari lawan dari negatif 5. Nah, ini adalah bilangan negatif 5 ya. Kita harus mencari lawan dari negatif 5 yang memiliki jarak yang sama dengan 0 dan negatif 5, namun berbeda arah, gitu. Sehingga jadinya seperti ini. Nah, ini adalah garisnya. Dapat kita ketahui bahwa lawan dari bilangan negatif 5 adalah bilangan 5. Contoh selanjutnya, kita akan mencari lawan dari bilangan 1. Nah, ini adalah bilangan 1. Jaraknya kita tentukan sama dengan negatif 1. Jadi dapat kita simpulkan bahwa lawan dari bilangan 1 adalah negatif 1. Itu untuk lawan suatu bilangan. Sampai sini paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut. Nah, setelah menyimak penjelasan tersebut, anak-anak bisa mengisi atau melengkapi soal-soal tersebut. Anak-anak bisa menulis jawabannya di buku tulis, kemudian anak-anak fotokan tugasnya dan dikirim melalui Google Classroom. Cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.